Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan keuangan yang bisa membuat kita menyesal. Penyesalan dalam hidup ini adalah sesuatu yang tidak bisa kembali. Ada banyak hal yang terkadang membuat kita menyalahkan diri sendiri terus-terusan. Salah satunya adalah penyesalan karena masalah finansial atau masalah keuangan. Kalau kamu saat ini sedang menyesali keputusan keuangan yang diambil, itu berarti kamu sedang mengalami kerugian yang lumayan besar. Penyesalan karena masalah keuangan umumnya terjadi karena telah terlanjur membeli sesuatu yang ternyata tidak dibutuhkan, atau malah karena menyesal telah membeli sesuatu tersebut. Bahkan penyesalan tersebut bisa menghantui seumur hidup, sebab memberi efek jangka panjang pada masa depan nanti. Sebisa mungkin, kamu harus menghindari penyesalan karena masalah keuangan tersebut dengan cara yang bijak tentunya. Berikut beberapa keputusan keuangan yang bisa membuat kamu menyalahkan diri sendiri terus-terusan yang sebaiknya kita hindari. Yang pertama, belum mulai sisihkan uang untuk tabungan pensiun. Mungkin karena merasa masih muda, kamu belum memikirkan masalah pensiun, sebab itu masih cukup lama. Tapi, kamu sebaiknya ubah mindset seperti ini. Karena menyisihkan uang untuk dana pensiun tidak ada salahnya. Semakin dini mengumpulkan dana untuk pensiun, semakin besar uang pensiunmu. Kedua, pakai tabungan pensiun bukan untuk masanya. Setelah rajin menabung untuk dana pensiun, tiba-tiba saja kamu tergoda ingin membeli produk pakaian bagus yang sedang memberikan diskon saat ini. Kemudian kamu berpikir, kapan lagi bisa mendapatkan produk eksklusif yang sedang diskon tersebut. Kamu pun mengambil sebagian uang dari tabungan pensiun dengan alasan, hanya kali ini saja. Sebaiknya kamu hilangkan kebiasaan seperti ini, sebab tabungan yang disisihkan untuk digunakan pada masa depan nanti bukanlah digunakan kapan saja seperti keadaan yang hanya untuk membeli keinginan semata. Ketiga, tanpa bekal yang cukup, ikutan investasi. Bagaimana jadinya? Kalau seorang pilot tidak mengetahui cara untuk terbang, pastinya dia akan kebingungan sendiri dan akan membahayakan penumpangnya. Sama halnya kalau kamu ingin mulai berinvestasi dengan harapan keuntungan, tapi kamu kenyataannya tidak memahami investasi tersebut. Begitu banyak orang terkena tipu daya dari beberapa jenis investasi yang ternyata bodong. Sebaiknya pelajari terlebih dahulu sebelum memulai investasi agar benar-benar mendapat keuntungan. Keempat, melakukan perhitungan yang keliru dalam membeli properti. Membeli rumah, apalagi dilakukan secara kredit, adalah salah satu keputusan jangka panjang yang akan mempengaruhi keadaan finansialmu saat ini hingga di masa depan nanti. Karena itu, kamu sebaiknya benar-benar melakukan perhitungan yang jeli saat hendak membeli rumah agar terhindar dari kerugian. Terapkan kebiasaan mengatur finansial dengan baik. Beberapa keputusan yang salah sebetulnya terjadi karena sebagian orang tidak mampu mengatur keuangannya sendiri. Jangan jadikan tabungan sebagai uang yang bisa diambil kapan saja. Dan jangan bangga dengan banyaknya utang. Aturlah keuangan dengan maksimal lewat menabung dan menyimpan uang secara tepat. Lunasi utang tepat waktu dan hiduplah dengan sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang penyesalan di usia 50 tahun. Tanpa kita sadari, hampir setiap harinya usia kita selalu bertambah dan bertambah. Maka tidak jarang, beberapa orang seringkali melakukan hal-hal yang kurang penting, khususnya saat masih muda atau remaja. Bukan berarti kamu tidak akan sadar, tapi kebanyakan orang akan menyadari kesalahan-kesalahan tersebut saat usianya sudah menginjak 50 tahun ke atas. Saat menginjak usia 50 tahun ke atas, kita akan merasakan penyesalan-penyesalan dengan hal-hal yang pernah dilakukan saat muda. Agar kamu tidak menyesal dan bisa berbenah diri dari sekarang, berikut ini beberapa contoh penyesalan dari beberapa orang yang dirasakannya saat memasuki usia 50 tahun. Yang pertama, tidak mempunyai tabungan masa depan. Saat usia menginjak 50 tahun dan kamu masih belum punya tabungan masa depan, hal pertama yang akan kamu rasakan adalah sebuah rasa penyesalan. Mengapa saat muda kamu tidak menyisihkan uang untuk tabungan masa depan? Meskipun di usia ini, kamu masih bisa mendapatkan penghasilan, tetapi tetap saja, tabungan ini akan banyak membantu dan sangat kamu perlukan. Makanya saat masih muda dan masih produktif dalam bekerja, cobalah untuk menyisihkan penghasilan untuk ditabung dan jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jangan pernah malas untuk menabung untuk masa depan. Kedua, membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak perlu. Sekarang ini kamu masih sering menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah demikian? Percayalah,
Hal ini akan kamu sesali saat usia kamu sudah menginjak usia 50 tahun. Bukan tanpa sebab, karena di usia itulah banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan. Seperti saat kamu masih muda. Seperti punya tenaga yang sangat kuat dan ingatan yang masih tajam. Makanya selagi kamu masih muda, cobalah untuk memanfaatkan waktu kamu dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti bekerja keras, belajar sebanyak mungkin, membantu orang lain, dan membuat bahagia orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ketiga, tidak membiasakan hidup sehat dan tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Percaya atau tidak, saat usia menginjak 50 tahun ke atas, akan banyak sekali hal-hal kurang baik yang kamu rasakan pada tubuh, seperti mudah lemas, obesitas, hingga mudahnya terkena penyakit. Tentunya hal itu terjadi karena di saat usia muda kamu tidak membiasakan hidup sehat dan tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Mulai dari sekarang, cobalah untuk tidak mengkonsumsi makanan yang kurang sehat seperti alkohol, makanan berminyak, hingga makanan terlalu pedas. Tidak hanya itu, cobalah untuk membiasakan hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, dan ingat, jangan sampai kamu menyesal. Keempat, pernah menyerah saat mengejar sebuah impian. Hampir semua anak muda pasti punya sebuah mimpi dan cita-cita, namun tidak semua orang mampu meraih dan mendapatkan cita-cita tersebut. Alasannya adalah karena beberapa orang gampang menyerah dan kurang bekerja keras saat meraih sebuah impian yang sebelumnya diinginkan. Jatuh dan gagal adalah hal yang wajar dalam sebuah perjuangan. Namun jangan sampai kegagalan tersebut membuat kamu menjadi putus asa dalam meraih sebuah mimpi. Karena kegagalan bukanlah akhir dari semuanya, tetapi merupakan awal perjuangan dan pembelajaran untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Kelima, tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan passion. Apakah sekarang kamu masih belum mendapatkan pekerjaan sesuai passion? Kalau belum, geralah mencarinya. Jangan sampai saat usia kamu menginjak 50 tahun, kamu baru menyesalinya dan menyadarinya. Mempunyai pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion memang bukanlah akhir dari segalanya. Kamu bisa mencoba pekerjaan sampingan yang sesuai dengan passion kamu. Tentunya hal ini akan membuat kamu lebih bahagia dan tidak akan merasa terbebani saat bekerja sesuai dengan kesukaan. Jadi buatlah dirimu bahagia dan nyaman dengan pekerjaan yang kamu punya. Penyesalan memang akan selalu datang di akhir. Maka dari itu, manfaatkan masa muda dengan baik dari sekarang, supaya penyesalan tidak kamu rasakan terlalu banyak saat usia kamu menginjak 50 tahun. Kali ini, kita akan membahas tentang penyebab penghasilan setiap bulan selalu melayang. Awal bulan, seperti sekarang, sering bahagia karena baru menerima gaji. Sayangnya, kondisi ini hanya bisa dirasakan dalam kurun waktu sebentar. 1 minggu kemudian, saldo pun tahu-tahu menjadi menipis. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Tapi apakah kamu pernah merasakan dan bertanya-tanya, apa sih penyebab gaji cepat habis? Padahal gaji, ada yang sudah naik gajinya karena prestasi di kantor. Tapi kenapa rasanya tidak cukup terus? Prita Gozi, financial planner, melalui channelnya The Finance TV, membagikan sederet alasan kenapa gaji cepat sekali habis. Yang pertama, belanja. Tak bisa dipungkiri, setiap tanggal gajian tiba diiringi dengan keinginan belanja yang luar biasa besarnya. Mendadak kita ingin memencet tombol check out di akun e-commerce yang berisi keinginan terpendam. Padahal kalau tidak disiasati, hal ini bisa membuat penghasilan meluap begitu saja. Mendadak kita merasa jadi orang kaya, atau bahasa kerennya BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Itu sebenarnya momen kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Boleh punya keinginan, tapi dengan memiliki rekening saving account. Saving account adalah rekening terpisah untuk menyimpan dana khusus untuk membeli barang yang diinginkan. Dengan kata lain, kalau rekening ini sudah habis, kamu tidak boleh menggunakan pos keuangan lain untuk berbelanja. Belanja dengan cerdas dan dapat membedakan kebutuhan dan keinginan akan menyelamatkan keuanganmu. Kedua, cicilan. Adakah kamu yang sampai sekarang masih memiliki tanggungan dalam bentuk cicilan? Terlepas apapun tujuannya, cicilan juga menjadi faktor penyebab gaji rasanya cepat sekali hilang begitu saja. Berbahaya kalau cicilan melebihi sepertiga dari penghasilan. Itu sudah tidak sehat kalau hanya untuk membayar cicilan.
Misalnya gaji setiap bulan sekitar 3 juta, terus 1 juta untuk cicilan. Tanpa disadari, kita tidak bisa menerima gaji full karena habis untuk cicilan. Sebaiknya ingat lagi agar alokasi pembayaran cicilan sebaiknya tidak melebihi 30% dari penghasilan. Selesaikan segera cicilan yang ada agar memudahkan kita menganggarkan dana untuk menabung dan berinvestasi sesuai tujuan yang diinginkan. Ketiga, terlalu sering hangout. Berapa kali kamu hangout dalam sebulan? Apakah bisa dihitung jari atau malah keseringan? Kendati menyenangkan, keseringan hangout bisa menjadi kebocoran halus keuangan kalau tidak disikapi dengan baik. Oleh karena itu, pastikan kamu memilih acara hangout sesuai dengan kapasitas keuangan. Atau kalau memang hangout ini memang menjadi sebuah kebutuhan sebagai cara untuk kita bekerja lebih produktif, maka kamu bisa mengganti atau memindahkan dana yang semula pos bersenang-senang menjadi pos kebutuhan. Perlu dicatat bahwa pos kebutuhan sebaiknya hanya setengah dari penghasilan. Kalau kamu berminat menerapkan cara ini, artinya harus ada anggaran lain yang dikorbankan demi memenuhi kebutuhan hangout ini. Pastikan hal ini tidak mensabotase dana darurat, bahkan alokasi, tabungan, dan investasimu. Keempat, traveling. Di masa ini, traveling telah bergeser menjadi kebutuhan setiap orang. Bahkan studi menunjukkan di hari kedua liburan, level stres seseorang telah berkurang. Tak heran setiap orang meluangkan waktu khusus untuk liburan dan melepas penat. Tapi pastikan dananya sudah tersedia. Sebaiknya anggarkan traveling dalam pos bersenang-senang. Jadi ada baiknya memang kita membuat rekening khusus yang memang dikumpulkan untuk liburan. Nantinya berapa angka yang tersedia itulah dana yang boleh digunakan untuk traveling. Lebih lanjut, sebaiknya agar kita terhindar berutang demi bisa liburan, jangan tergoda berlibur dengan fasilitas bayar tunda atau cicilan 0% agar liburan tenang dan keuangan aman dapat terwujud. Kelima, hobi. Terakhir yaitu hobi yang ternyata bisa membuat gaji cepat habis. Apalagi kalau kamu yang termasuk tipikal up-to-date perkembangan baru dan selalu tergoda untuk mengganti gadget dengan model terbaru. Sekarang itu, fenomena berkaitan dengan gadget. Setiap saat pasti keluar model terbaru. Akhirnya dengan kekhawatiran ketinggalan zaman atau istilahnya fear of missing out, kita tergoda untuk beli gadget dengan konsep cicilan. Punya hobi itu boleh saja, asalkan pastinya dananya sudah terkumpul dan tidak mengganggu pos keuangan yang lain. Sehingga sekitar 10% ke dalam playing akun atau akun hobi kalau memang kita mempunyai hobi tertentu. Setelah gajian, jangan lupa lakukan hal ini. Bagilah pos gaji, miliki rekening terpisah, buat skala prioritas, kurangi kunjungan ke ATM, buatlah tujuan keuangan. Itulah tadi penyebab kenapa sih gaji setiap bulan terkadang selalu habis. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.